Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana aspek perpajakan PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, kemudian bagaimana persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara menghitung serta tarif yang kita ketahui bagaimana objek pajak tersebut dengan tarif yang sesuai dengan PPh pasal 4 ayat 2 serta siapa yang melakukan pemotongan ataupun penyetoran, ini penting sekali bagi Anda sebagai wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Nah, bagi Anda yang melakukan usaha konstruksi, nah kabar baiknya adalah ketika Anda mengetahui bagaimana perizinan serta PPh yang harus Anda bayarkan, nah kategori untuk usaha jasa konstruksi masuk sebagai PPh yang bersifat final. Nah, Anda perlu mengetahui di sini bahwa usaha jasa konstruksi diatur di PP nomor 51 tahun 2008, di mana diatur juga di PP nomor 40 tahun 2009. Serta ada juga PMK-nya nomor 187 tahun 2008 dan PMK 153 PMK 03 tahun 2009. Nah, ingat, usaha jasa konstruksi ini punya beberapa hal, yaitu bentuk jasanya. Nah, serta kualifikasi dan tarif untuk bagaimana Anda melakukan pemotongan dan kapan saat terutangnya. Nah, bagi Anda yang melakukan usaha jasa konstruksi sebagai pelaksana konstruksi, ya, di sini adalah pelaksanaan konstruksi. Nah, bagi Anda sebagai pelaksana konstruksi ada yang memiliki kualifikasi usaha, ya. Ada juga yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Nah, kalau Anda memiliki kualifikasi usaha kecil, maka tarifnya sebesar 2%. Nah, jika Anda sebagai pelaksana konstruksi namun memiliki kualifikasi usaha menengah ataupun besar, maka tarifnya sebesar 3%. Nah, sedangkan pelaksanaan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi dikenakan tarif 4%. Wah, ternyata kualifikasi akan berdampak kepada tarif bagaimana Anda melakukan penyetoran terhadap PPh pasal 4 ayat 2. Nah, atas usaha jasa konstruksi di sini, ya, konstruksi di sini ketika kita sudah mengetahui klasifikasi usahanya, nah, setelah kita tahu bahwa ada beberapa jenis, yaitu pelaksanaan. Nah, yang kedua apa nih? Perencana. Nah, ketika yang pertama adalah pelaksanaan, yang kedua adalah perencanaan atau pengawasan konstruksi. Ya, jadi yang kedua ini perencanaan atau pengawasan konstruksi yang memiliki kualifikasi dan juga yang tidak memiliki kualifikasi. Nah, bagi Anda sebagai perencana atau pengawasan konstruksi yang memiliki kualifikasi dikenakan tarif sebesar 4%. Sedangkan bagi Anda yang tidak memiliki kualifikasi sebagai perencana ataupun pengawasan konstruksi dikenakan tarif sebesar 6%. Nah, pemotongannya seperti apa? Nah, dipotong jika lawan transaksi adalah pemotong pajak. Nah, berarti kalau kita sebagai wajib pajak PT, sedangkan lawan transaksi kita PT, maka transaksi Anda sebagai usaha jasa konstruksi, baik pelaksana, perencana, ataupun pengawas, maka Anda akan dipotong oleh lawan transaksi jika lawan transaksi Anda adalah pemotong pajak. Kalau kita melakukan transaksi ternyata tidak dengan pemotong pajak. Misal kita PT, usahanya jasa konstruksi, lawan transaksi kita orang pribadi. Nah, beliau tidak bisa melakukan pemotongan nih. Kebetulan wajib pajak orang pribadinya tidak bisa melakukan pemotongan pajak. Ya, berarti Anda perlu menyetorkan sendiri, ya, jika lawan transaksi Anda bukan pemotong pajak, ya. Ingat, jika ada selisih nilai kontrak dengan PPh yang dipotong, maka kekurangannya Anda wajib setor sendiri. Maka ketika Anda melakukan usaha jasa konstruksi, perlu Anda melakukan pemotongan perpajakan dengan lawan transaksi Anda. Ketika Anda melakukan lawan transaksi, ingat Anda akan dipotong
ataupun jika Anda melakukan transaksi bukan terhadap wajib pajak yang bisa memotong, Anda wajib menyetorkannya sendiri. Sedangkan kalau ada selisih, makanya kita perlu teliti ya di sini nilai kontrak dengan PPh yang dipotong. Nah, hati-hati ya, nilai kontrak dengan PPh yang dipotong, maka kalau ada selisih, Anda harus menyetorkan sendiri kekurangannya. Hati-hati ya. Nah, kapan saat terutangnya? Saat terutangnya PPh adalah pada saat pembayaran. Nah, biasanya kita tahu bahwa kalau usaha jasa konstruksi biasanya menggunakan yang namanya termin ya, atau bagaimana prosentase penyelesaian. Bagi Anda yang melakukan usaha jasa konstruksi, ingat, teliti dan kalkulasikan nilai kontrak Anda dengan PPh yang harus dipotong. Ya, kalau ada selisih, hati-hati, Anda harus setor sendiri ya. Nah, kualifikasi usaha dan jenis-jenis jasa konstruksi diatur dengan per ya yang berlaku di sini. Kemudian LPJK nomor 3 tahun 2017 dan LPJK nomor 4 tahun 2017. Nah, hati-hati. Jika Anda melakukan usaha jasa konstruksi, Anda perlu mengetahui kualifikasi Anda seperti apa, tarif yang dikenakan ke Anda berapa, dan bagaimana Anda melakukan pemotongan serta penyetorannya, dan kapan saat terutangnya. Menarik bukan? Ketika Anda mengetahui informasi ini, tentu Anda akan mendapat pandangan, oh ternyata saya harus melakukan pemotongan ataupun penyetoran seperti ini. Dan kita juga sebagai wajib pajak tentu harus tahu kapan saat terutangnya PPh yang harus kita bayarkan ke negara. Kemudian selain itu kita melihat bagi Anda nih wajib pajak yang menerima hadiah undian. Wah, selamat jika Anda mendapatkan hadiah undian. Tentunya hadiah undian adalah sesuatu yang menarik bukan? Nah, objek pemotongannya hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun, tarifnya adalah 25% dan dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto dari hadiah undian. Pemotongnya adalah penyelenggara undian. Jadi ketika Anda menerima hadiah undian baik orang pribadi ataupun badan, tarifnya hanya satu sebesar 25%. Nah, pemotongnya adalah penyelenggara undian ya. Jadi jangan senang dulu nih. Kalau kita dapat hadiah undian, ingat loh dipotong pajak atas hadiah undian sebesar 25%. Ya, cukup tinggi ya 25% karena memang aturannya diatur di PP nomor 123 tahun 2000 dan Per nomor 11 tahun 2015 terkait dengan hadiah undian. Ingat, hadiah undian ini termasuk pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Oke. Nah, selain itu kita juga bagi yang menerima nih bunga simpanan koperasi kepada anggota orang pribadi. Nah, jadi ketika kita menerima nih bunga simpanan koperasi, nah sebagai orang pribadi ya, nah objek pemotongannya adalah bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, jadi orang pribadi yang menerima bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, ini nanti dilakukan pemotongan. Nah, tapi lihat dulu nih, bunganya berapa ya. Jadi tarifnya akan menentukan nih, kalau 0% bunga simpanannya sampai dengan 240.000. Tapi kita dikenakan juga nih 10% kalau bunga simpanannya di atas 240.000. Nah, dasar pengenaannya adalah jumlah bruto simpanan ya. Jadi bunga simpanannya berapa ya, itulah yang dikenakan sebagai dasar perhitungan perpajakannya ya. Kemudian pemotong pajaknya siapa? Tentunya ketika kita mendapatkan bunga simpanan koperasi ya tentu koperasi yang membayar bunga simpanan koperasi pada saat pembayaran. Cukup menarik bukan? PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan berbagai jenis pajak, objek pajaknya, dan bagaimana kita menentukan nih kapan terutang PPh 4 ayat 2 dan siapa pemotongnya. Kalau kita bukan pemotong, maka kita harus menyetorkan sendiri. Nah, jadi
tergantung wajib pajak yang melakukan usahanya. Tadi kalau konstruksi kita juga harus melihat ada kualifikasi. Nah, kalau untuk hadiah undian berarti wajib pajak orang pribadi ataupun badan. Nah, tapi kalau untuk bunga simpanan tentu ini akan berdampak ke wajib pajak orang pribadi dan bagaimana Anda nanti akan menyetorkan PPh 4 ayat 2-nya bagi Anda sebagai wajib pajak koperasi dari bunga simpanan yang Anda bayarkan ke anggota yang anggotanya adalah orang pribadi. Anda wajib melakukan pemotongan atau pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 kepada negara sesuai dengan tarif yang berlaku, yaitu 0% yaitu di bunga simpanan sampai dengan 240 dan 10% sampai dengan di atas 240.000. Wow, menarik ya PPh pasal 4 ayat 2. Dan tentunya ketika Anda mengetahui perpajakan yang terbaru bersama MC Consulting, nah Anda akan disupervisi dan Anda akan diberikan pengarahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Bersama MC Consulting, kami sebagai wajib pajak yang taat kepada negara dan tentunya kita sebagai konsultan pajak tentu mengaplikasikan perpajakan, memberikan advice yang terbaik bagi Anda sebagai wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Stay tune terus di channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share.